Halo sobat, salam jumpa kembali di video channel kesayangan kita. Edisi kali ini kita akan kembali bersimulasi soal-soal SOSHUM part yang ketiga. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu setia menantikan channel ini. Buat yang baru gabung, channel ini adalah channel seputar informasi, tips, dan strategi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri. Jika kamu tertarik, silakan aja langsung subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga silakan ditekan. Berdasar request kamu di forum komunitas, edisi kali ini saya akan kembali mengetengahkan 4 soal SOSHUM sekaligus yang harus teman-teman jawab dengan waktu yang tersedia. Setelah keempat soal tersebut sudah tayang dan teman-teman sudah menemukan jawabannya, tulis dulu di kolom komentar, bisa di pause dulu, kemudian lanjut mengikuti pembahasannya. Baik, langsung aja, ini dia soalnya. Soal nomor 1 itu sebenarnya hanya membutuhkan sedikit logika. Mula-mula pemerintah itu berusaha menaikkan harga. Kalau pemerintah menaikkan harga, maka otomatis yang namanya subsidi itu akan berkurang. Jika subsidi berkurang, maka otomatis pengeluaran pemerintah juga akan turun. Pengeluaran pemerintah kita simbolkan dengan G atau government expenditure. Itu adalah dalam konsep rumus pendapatan nasional metode pengeluaran, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi masyarakat ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Dengan asumsi konsumsinya tetap, investasinya tetap, ekspornya tetap, kemudian impornya juga tetap. Karena di sini government expenditure-nya turun, berarti akan turun sebesar 50. Dengan demikian pendapatan nasional juga akan berkurang 50 triliun. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, hal yang pertama yang harus teman-teman cermati adalah Bank sentral itu bertugas untuk mengelola M atau uang atau money, baik menambah maupun mengurangi sesuai dengan keadaan ekonomi. Di situ disebutkan keadaannya adalah resesi. Keadaan resesi itu jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia. Keadaan ini disebut sebagai keadaan inflasi. Untuk mengatasi inflasi, kita membutuhkan 3 kebijakan moneter. Yang pertama adalah kita menaikkan diskonto. Diskonto itu adalah bunga bank. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjual surat berharga. Menjual surat berharga seperti diantaranya adalah SBI. Yang ketiga, kita akan menaikkan cash ratio atau cadangan kas. Nah,
Kita lihat sekarang di opsi yang A, menurunkan suku bunga. Nah, harusnya menaikkan suku bunga, berarti A bukan. Menjual obligasi pemerintah sama dengan menjual surat berharga. Jadi jawabannya adalah yang B. Bagaimana dengan C? Meningkatkan perbelanjaan pemerintah. Ini adalah unsur APBN, itu adalah kebijakan fiskal. Menurunkan belanja pemerintah juga kebijakan fiskal, menurunkan pajak juga kebijakan fiskal. Jawabannya yang B. Soal nomor 3, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan mengenai bagaimana mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Juga kebijakan mengenai pajak. Sedangkan kebijakan tentang mengatur jumlah uang yang beredar itu merupakan kebijakan dari Bank Sentral. Berarti untuk pernyataan yang pertama itu bernilai salah. Di sini sebab sudah tidak digunakan lagi. Lanjut, bila jumlah uang bertambah, artinya jumlah uangnya bertambah ya, maka akan terjadi inflasi. Kalau uang bertambah, maka kemungkinannya M akan sama dengan Q, sehingga ini adalah keadaan yang menggambarkan inflasi. Jadi ini pernyataan yang benar. Salah dan benar berarti jawabannya adalah yang D. Soal yang terakhir, soal yang keempat, sudah saya tuliskan opsinya 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita baca pertanyaannya. Ketika BBM itu mahal, maka yang dilakukan pemerintah atau government itu melakukan penjualan bensin dengan harga yang murah. Jadi dijual murah oleh pemerintah. Keadaan semacam ini disebut sebagai kegiatan atau kebijakan subsidi. Kita cek. Dumping itu kegiatan jual barang. Jual barang kemana? Ke luar negeri dengan lebih murah. Maka nomor 1 salah. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ini adalah kegiatan menjual surat berharga yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nomor 2 juga salah. Teorinya nomor 1 salah, nomor 2 salah, maka jawabannya adalah 4 saja. Penjualan bersubsidi, jawabannya D. Simulasi dan pembahasan soal barusan saya peruntukkan buat kamu untuk persiapan UTBK di tahap-tahap berikutnya atau di hari-hari berikutnya. Semoga bisa menjadi salah satu referensi dari banyak referensi yang sudah kamu miliki. Semoga ada manfaatnya. Apabila teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa kasih like dan share video ini. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, belum lengkap, ataupun ada request konten berikutnya, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah!